Coba deh, kalau dengar kata teori, apa sih yang langsung kebayang? Sesuatu yang ribet, ngebosenin, kayak pelajaran sekolah gitu. Yang rasanya nggak ada hubungannya sama kerjaan kan? Oke, buang jauh-jauh pikiran itu. Karena sebentar lagi kita bakal lihat gimana teori itu justru bisa jadi senjata rahasia paling ampuh yang bisa Anda punya. Oke, kita jujur-jujuran dulu ya. Jadi manajer itu kadang rasanya kayak lagi ngurusin kucingnya ya sih. Hari ini tim lagi kompak-kompaknya, produktif banget. Besoknya tiba-tiba ada aja dramanya, ada konflik. Susah banget ditebak. Nah, pertanyaannya, kenapa sih ngelola orang itu bisa seabstrak dan sekacau ini? Nah, disinilah teori masuk. Jangan langsung kebayang definisi buku teks yang jelimet ya. Gampangnya gini, teori itu cuma pernyataan simpel yang ngejelasin gimana dan kenapa sesuatu bisa terjadi. Anggap aja ini kayak peta. Peta yang bantu kita buat ngebaca situasi kacau di kantor. Jadi yang tadinya kelihatan acak-acakan, jadi ada polanya. Terus apa bedanya teori yang beneran bagus sama sekedar nebak-nebak atau opini doang? Nah, ternyata ada strukturnya, ada kerangka logis yang jelas di belakangnya. Jadi nggak asal ngomong. Oke, ayo kita bongkar mesin teori ini. Ada 4 bagian penting. Pertama, apa? Ini tuh kayak bahan-bahannya, faktor-faktor utamanya. Contoh gampang, bonus sama motivasi. Kedua, bagaimana? Ini resepnya, gimana bahan-bahan tadi nyambung. Misalnya, kalau bonus naik, motivasi ikut naik. Ketiga, mengapa? Nah, ini logikanya. Ilmu di balik resep itu. Kenapa kok bisa gitu? Dan yang terakhir, ini penting banget. Siapa, di mana, kapan. Anggap aja ini catatan kecilnya yang ngasih tahu kita resep ini paling manjur buat siapa dan di kondisi apa. Dan ini bukan kata saya loh ya. Seorang psikolog Kurt Lewin udah bilang dari dulu banget, tahun 1945, nggak ada yang lebih praktis daripada teori yang bagus. Ini bukti kalau teori itu bukan buat pajangan di kampus, tapi buat perang kita sehari-hari di kantor. Oke, konsepnya cukup. Sekarang kita lihat langsung gimana salah satu peta ini kepake di situasi nyata. Situasi yang saya yakin kita semua pernah ngalamin di kantor. Coba bayangin deh, ada proyek gede, penting banget, udah dikerjain berbulan-bulan, gagal total. Duit udah habis, deadline lewat, wah suasana kantor langsung tegang kan? Dan pertanyaan pertama yang hampir pasti muncul di kepala semua orang apa? Ini salah siapa? Ya kan? Refleks saling tuding ini emang manusiawi banget sih, tapi sayangnya ini seringnya malah bikin masalah makin buntu. Nah, ternyata kebiasaan cari kambing hitam ini ada namanya loh. Namanya teori atribusi. Gampangnya, teori ini tuh ngebahas gimana cara otak kita main jadi detektif. Selalu coba cari-cari apa sih penyebab sukses atau gagal, entah itu punya kita sendiri atau punya orang lain. Dan buat seorang manajer, paham cara kerja detektif di kepala kita ini, wah itu krusial banget. Nah, di sini nih, petanya mulai detail. Menurut teori ini, kita tuh biasanya nyalahin satu dari 4 hal ini. Gagalnya itu gara-gara faktor internal dari dalam diri kita, kayak kemampuan tim emang kurang, ini stabil, susah diubah. Atau kita kurang kerja keras saja. Ini nggak stabil, bisa diubah. Atau jangan-jangan faktor eksternal, dari luar, kayak proyeknya emang mustahil dikerjain, stabil, atau yang murni lagi apes saja, nggak stabil. Dan disinilah jebakannya muncul. Namanya bias mementingkan diri sendiri. Jadi gini, kalau kita sukses, kita langsung tepuk dada. Ini semua karena gua pinter. Tapi begitu kita gagal, langsung deh nunjuk keluar. Emang lagi sial aja, atau tugasnya nggak masuk akal sih. Nah, sebagai manajer, sadar kalau semua orang, termasuk kita sendiri, punya bias ini, itu adalah langkah pertama buat berhenti main salah-salahan. Jadi, intinya apa? Dengan ngerti kerangka kayak teori atribusi ini, kita nggak lagi cuma reaktif doang. Kita mulai bisa ngelihat polanya. Dan teori ini beneran deh bisa jadi salah satu alat paling tajam di kotak perkakas manajer Anda. Pada akhirnya, inilah kekuatan super seorang manajer yang pakai teori. Kita jadi bisa mendeskripsikan kejadian tanpa baper. Terus memahami akar masalahnya tuh di mana. Bahkan bisa memprediksi kira-kira apa yang bakal terjadi selanjutnya. Dan yang paling penting, kita bisa mengarahkan situasinya biar hasilnya lebih baik. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil. Setiap kantor, setiap tim itu punya petanya sendiri. Coba deh pikirin kira-kira apa satu teori, satu pola dasar yang paling pas buat ngejelasin dinamika di tim atau perusahaan Anda. Kalau Anda bisa nemuin jawabannya, itu bisa jadi kunci buat mimpin jauh lebih efektif. Yuk, coba cari peta Anda mulai hari ini.